Halo my love, my name is Ma. Kembali lagi bersama aku di Pico Card Reading. Kali ini temanya tentang kejutan apa yang akan terjadi padamu 7 hari ke depan. Atau apa yang akan terjadi, kita ngomongin soal prediction apa yang akan terjadi 7 hari ke depan. Jadi ini timeless reading. Kapanpun kamu nontonnya, ini teraplikasikannya saat kamu nonton. Mau kamu nontonnya 1 tahun setelah aku post juga, ini teraplikasikannya saat kamu nonton. Dan perlu diingat kalau ini juga fun reading, diperuntukkan untuk fun, diperuntukkan untuk happy. Yang namanya collective reading, kan aku baca bukan hanya 1 atau 2 orang, aku baca lebih dari banyak lah. Banyak energi yang aku baca. So di sini perlu kebijakan kamu karena di sini ada yang resonate dan ada yang resonate, ada yang tidak. Energi juga bisa vice versa kalau ngomongin soal percintaan. So di sini ada 2 pilihan yang namanya pick a card reading. Aku meminta kamu untuk melatih intuisi. Jadi fokusin sama pertanyaannya, apa yang akan terjadi 7 hari ke depan. Fokusin sama pertanyaannya, fokus sama energi kamu sendiri, lalu pilih memvisualisasikannya. Bisa kamu visualisasi datang ke aku dengan bertanya, atau kamu bisa nanya ke diri sendiri. Nanti pilih. Pilihan pertama ada The Green Stone. Ini cantik sekali. Ini ada Green Stone untuk pilihan pertama. Pilihan kedua ini ada Blue Stone. Dia tuh kalau diginiin tuh baru kelihatan. This is Blue Stone untuk pilihan kedua. Pause videonya kalau kamu butuh waktu untuk memilih. Perlu diingat kalau yang namanya setiap video yang aku post di YouTube, aku menyisipkan energi positif. Jadi kalau kamu mau claiming energi healing, sebelum kamu nonton, kamu harus berniat. Pokoknya kamu releasing dulu. Sebelum kamu enjoy video ini, kamu releasing dulu apapun yang membelenggu. Lalu yang konsepnya tuh merilis adalah contoh ya, kamu punya perasaan sedih. Sedihnya tuh dilepasin dulu agar ada ruang untuk energi healing itu masuk. So di sini untuk claiming energi healing, nonton dari awal sampai akhir. Sit back, relax, enjoy. Aku akan mulai pertama di pilihan yang nomor 1 dulu, yang hijau. Pause videonya kalau kamu butuh waktu untuk memilih. Kalau kamu mau dibuatkan secara resonan dan pakai energi kamu bisa personal reading. Okay, let's start. Halo semuanya, yang pilih pilihan The Green Stone, aku akan bacakan tentang energi saat ini dulu seperti apa. Baru nanti aku bakalan lihat energi 7 hari ke depan kayak gimana dan apa yang akan terjadi. Okay. Spirit guide, angel, divine power, red light guide, and goddesses. I'm gonna say my ghost I can speak the truth, give permission and protection to central people who watch this video. Tell me about their current energy right now. Your current energy right now. Ada The Knight of Cups, ada The Queen of Wands, sama Five of Cups. Beberapa dari kalian ini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer. Kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun Rising, Venus, and Vedic Rising. Di sini juga ada energinya The Queen of Wands. Di sini juga ada energi Five of Cups. Queen of Wands itu Aries, Leo, Sagittarius. So aku melihat kalian adalah sosok orang yang berani, sosok orang yang mandiri. Saat ini lagi memang mencoba untuk berdiri tegak. Kamu sebenarnya gini. Untuk beberapa dari kalian ini konsepnya bisa vice versa ya. Bisa yang kamu datang ke dalam hidup seseorang tapi orang itu masih terikat sama masa lalu, atau kamu ada yang datang ke dalam hidup kamu cuman kamu masih terikat sama masa lalu. Masa lalu ini bisa trauma masa kecil atau trauma sama pasangan masa lalu. Energi saat ini ready for love. Knight of Cups sendiri lagi ada yang kesemsem, ada yang fall in love, ada yang lagi menghalu, membayang-bayangkan soal percintaan. Cuman aku melihat di sini ada sebuah ambisi yang ingin kamu raih. Dari Queen of Wands sendiri, secara energi ini energi orang-orang yang bisa dibilang sexual appeal-nya tuh lagi kebuka banget gitu. Aku lihat di sini, oke, kita belajar buat ini ya. Release masa lalu nih. Caranya tuh kita harus bisa menghadapi. Pertama, kita nerima keadaan.
terus memaafkan. Karena dari Five of Cups sendiri, apapun yang sudah tumpah di kehidupan kamu, apapun yang sudah terjadi ya sudah terjadi, kita nggak bisa balik ke masa lalu untuk mencegah hal itu. So dari Five of Cups sendiri, masih banyak cinta yang bisa kamu raih, masih banyak kebahagiaan yang kamu bisa raih. Tolong fokus ke masa ini dan masa depan. Jangan hanya fokus ke sesuatu hal yang memang sudah tidak ada dalam hidup kamu. Gitu. Aku melihat di sini ada, let's see ya, I see. It's like gini, there's a party, tapi tidak enjoying it. Jadi aku melihat di sini sebenarnya di lingkup kamu tuh banyak kebahagiaan, tapi kamu tidak menikmati. Kadang-kadang bukan tidak menikmati karena kurang bersyukur, tapi karena memang ada rasa boring atau rasa yang ngeganjel. Nah itu ngeganjelnya itu harus di fix dulu, oke? Aku bakal lihat tentang energi kamu di 7 hari ke depan seperti apa. Spirit Guide, Angel Divine Power, like God, and yourself. Tell me about their energy in 7 weeks ahead. Okay. Give me one more. Thank you. Di sini ada King of Cups, ada the Four of Wands, sama ada Four of Pentacles. I see di sini ada sebuah kestabilan ya. Jadi 7 hari ke depan aku melihat kestabilan di dirimu. Ini bisa kestabilan secara financial stabil atau memang secara prinsipal kamu stabil. Cuman kamu lebih memahami diri kamu sendiri, memahami makna kehidupan, memahami arti kenapa kamu bisa mengalami semuanya. Terus aku melihat di sini ada selebrasi dari The Four of Wands sendiri. Istilahnya kamu bisa bercermin. Jadi kamu gini, sudah memahami gitu kenapa kamu temenan sama dia, kenapa kamu suka sama seseorang, atau kamu kenapa ada berada dalam suatu keluarga tersebut gitu loh. Jadi kalau aku lihat gini ya, jadi orang-orang di dalam kehidupan kamu, di sekeliling kamu udah memahami kenapa kamu bisa berhubungan sama mereka. Dari Four of Pentacles sendiri, I see ini lebih ke financial. Kamu banyak saving ya, banyak menabung untuk apa ini? Masa depan iya. Cuman kalau aku lihat di sini malah disaranin buat lebih menikmati hasil kerja keras kamu. Dari King of Cup, if you're single dan kamu adalah feminine, ada seseorang yang akan hadir dalam hidup kamu. Sebenarnya sudah mendekat, cuman dia akan lebih showing dulu, lebih bisa nih aku hadir nih di dalam hidup kamu. Terus dari Four of Wands sendiri, ini ada yang selebrasi di keluarga, ada yang entah ini pernikahan, pertunangan, ada yang menghadiri acara keluarga, ada yang lagi senang-senang, atau juga sama teman-teman sih. Ada yang di teman kamu atau di grup teman kamu ada hajatan. Kalau aku lihat dari Four of Wands sendiri, energi di depan itu pasti udah ngomongin soal kestabilan dan happiness. Jadi istilahnya dari diri kamu sendiri secara mental udah stabil dan siap untuk apapun itu ya. So aku bakal lihat apa yang akan terjadi 7 hari ke depan. Kita kesampingkan pesan dari Oracle dulu. Aku bakal lihat dari Tarot deck dulu. Spirit Guide, Angel Divine Power, like God, and Goddesses. I'm listening my ghost, I can speak the truth, give information and protection to several people who pick the green stone. Aku ngelihat juga di sini beberapa dari kalian ada kestabilan secara finansial yang tadi kan ini konfirmasi. Cuman 7 hari ke depan berarti ada sebuah hal yang perbaharuan secara mental kamu, cara kamu untuk menabung, cara kamu untuk mengolah keuangan. Coba ya kita lihat what will happen to the people who pick the green stone 7 days ahead. Ada the strength, ini kekuatan. What will happen to the people who pick the green stone? Major energy, apa yang akan terjadi pada mereka? Thank you Spirit. Nah, ada Four of Wands lagi. Oh, ini Four of Wands, jadi konfirmasi beneran ada sebuah selebrasi untuk kalian sudah punya pasangan. Ini ada komitmen malah. Oke. Untuk beberapa dari kalian ada orang masa lalu yang kembali lagi ke dalam hidup kamu.
di 7 hari ke depan. Entah ini ingin komunikasi atau ingin mendekat. Cuman dari the strength ini kan ngomongin soal energi yang kayak magnet ya, datang dan pergi, kayak pergi datang lagi, kayak pergi kemana-mana tapi balik lagi gitu loh energinya. Karena di sini ada yang kepoin. Aku masih lihat kamu ada yang stuck masih di masa lalu. Karena dari Five of Cups sendiri untuk perubahan secara emosional masih ada tantangan nih gitu. Terus kalau aku lihat kebanyakan major energi yang akan terjadi itu adalah si the strength sama judgment di sini. Yang namanya the strength udah pasti soal balance, soal kekuatan, cuman ini pasti ngomongin soal love. Jadi 7 hari ke depan ini ada isu-isu soal percintaan, atau bahkan ada yang menemukan kenyamanan. Di sini aku juga ngeliat ada sebuah energi yang lumayan besar dari luar yang memberikan kamu compassion, memberikan kamu stabilan, memberikan kamu kenyamanan. Tapi aku melihat gini, untuk kalian siapapun ya yang terbiasa buat mandiri, terus ada yang memberikan kenyamanan, di sini ada ketakutan. Terus kalau misalnya aku lihat di sini dari judgment, kamu bisa dealing sama Leo or Scorpio Aquarius. Cuman aku lihat di sini ada good future lah. Masa depan kamu bagus di 7 hari ke depan itu. Alam semesta berorkestra atau planning tentang kebahagiaan kamu, ada kedamaian, dan energi alam semesta sangat protecting banget untuk dirimu. Dan di sini ada yang lagi belajar, nambah pelajaran, nambah pengetahuan, atau kamu misalnya contoh ya, kamu tuh seorang bakery, seorang baker, punya bakery, terus kamu datang ke bakery lain buat belajar gitu, contohnya seperti itu. Terus ada yang yang masih ada isu di sini soalnya baliknya ke masa lalu sih. Ada sisi kamu doubt yourself, ada yang ragu sama diri sendiri juga. Cuman kamu lihat ya di sini, ini ngomongin soal kestabilan loh. Kamu bisa ketemu soulmate, bisa ketemu cerminan diri kamu saat memang kamu berniat dan benar-benar ada niat buat oke, aku harus bercermin nih, aku harus evaluasi nih. Karena kalau misalnya untuk pilih the Greenstone, ini banyak energi untuk mengevaluasi ke depannya seperti apa. Cuman yang jelas aku melihat ada sebuah struktur yang kamu jalanin ke masa depan agar kehidupan secara personal kamu bakal lebih strong lagi, lebih oke lagi. Struktur itu kayak apa? Contoh daily life kamu, lifestyle kamu. Contoh misalnya biasanya kamu sembarangan nih bangunnya, mau jam 7, mau jam 8, mau jam 9, 10, mau kamu bangun sore. Jadi kayak gak teratur gitu loh. Nanti ada sebuah keteraturan. Jadi di 7 hari ke depan kamu akan menemukan sebuah mental state yang lebih terstruktur. Ada sebuah hal yang baru yang aku lihat dari The Judgment sendiri, kan yang aku bilang ini ngomongin soal lifestyle juga bisa baru, atau apa ya namanya, daily life, ritual-ritual baru lah, yang contohnya misalnya pagi-pagi biasa kamu olahraga, tapi ini juga bisa ngomongin soal lingkungan sekitar yang baru. Ini untuk beberapa dari kalian ada yang pindah rumah baru nih. Dari The Four of Wands sendiri kan ini ngomongin sebuah like home life lah. Jadi ada sebuah hal yang baru. Bisa aja kamu purchasing kasur baru, atau kamu beli kasur baru, kamu beli wallpaper baru, atau ada sesuatu lah yang baru di rumah kamu gitu 7 hari ke depan. So aku bakalan lihat konfirmasi tentang apa yang akan terjadi 7 hari ke depan. Give me confirmation about what will happen to the people who pick the Greenstone. Life 7 days ahead. What will happen to them 7 days ahead? Oke, ini kamu bakalan tahu siapa yang suka kepoin kamu. Jadi ada Four of Pentacle lagi di sini. Kamu bakalan saving banget, beneran ada yang saving buat beli rumah atau renovasi rumah. Pokoknya apa yang berhubungan sama tempat tinggal deh yang aku lihat. Ini kartu 4-nya banyak. Coba ya kita lihat. Give me one more card.
Thank you, Spirit. Ada pertemuan sama seseorang. Kita bahas ini dulu deh tentang love life. Kamu akan ada pertemuan sama seseorang yang segala dari segi aspek fisik itu sesuai sama diri kamu, atau vice versa, dianya yang terpanah sama kamu. Kayak dari segi fisiknya kamu dia suka banget, karena dari yang namanya the lovers itu also pasti ngomongin soal ketertarikan fisik. Di sini kamu juga ada dua jalan yang jadi pilihan kamu, tapi yang namanya the lovers itu udah pasti pertemuan. Kalau kamu lihat di sini ada the angel benar-benar dianugerahi sama yang di atas lah. Jadi 7 hari ke depan itu banyak banget protection atau keamanan yang kamu dapat dari alam semesta, dan itu kerasa banget. Coba ya, karena banyak 4 ini ngomongin soal foundation. Foundation itu bukan yang kita pakai sebelum bedak, bukan. Foundation itu fondasi kita. Dalam mengarungi sebuah kehidupan itu kita harus punya fondasi. Istilahnya kalau misalnya konsep tongkat kehidupan, nah tongkat kehidupan kamu bakal lebih kuat lagi. Terus kalau aku lihat di sini, aku bukan maksudnya mengetahui kamu ya, karena di sini energinya lucu. Oke. Di sini ada banyak hard work, kan yang aku bilang kamu akan kerja keras, hasilnya tapi kamu keep banget. Coba jangan terlalu pelit sama diri sendiri. Harus ada momen dimana kamu memanjakan diri, karena kamu tuh berhak untuk mendapatkan itu loh, karena kamu udah kerja keras. Terus aku melihat di sini ada sebuah ya kayak berdiri tegap banget loh ini, karena ada Emperor juga. Kamu, untuk kalian ngomongin soal love life, kamu bisa dealing sama Aries, Gemini, kamu bisa dealing sama Leo, kamu bisa dealing sama Virgo, Taurus, Capricorn, kamu juga bisa dealing sama Aquarius. Aku melihat di sini ada yang berhubungan sama politik. Jadi ini nggak bisa resonan ke semua, karena kalau politik bisa kamu kerja di dunia politik, atau ini dunia apa ini? Pemerintahan lah. Terus atau kamu kenal sama seseorang yang berada di dunia tersebut. Terus kalau misalnya ngomongin soal Aries nih, ini ngomongin soal kestabilan, udah pasti ini kartu kestabilan. Jadi kalau misalnya aku mau banyakin kartu lagi, tetap aja pasti keluarnya kestabilan. Karena dari sini udah ada kestabilan. Kalau kamu lihat nih, di sini ada Four of Wands, Four of Pentacle, Four of Wands lagi, Four of Pentacle lagi. Ini the Emperor itu cut of four. Udah pasti ini ngomongin struktur. Struktur itu contoh ya, kayak kamu bangun rumah, fondasinya tuh bukan cuma satu sisi kan, ada 2 sisi. Contoh kayak bangun rumah, fondasinya ada 4 nih. Kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4, dan itu menjadikan fondasi yang kokoh. Dan kamu akan menemukan itu, bisa kamu menemukan di orang lain atau kamu menumbuhkan sendiri. Jadi ini experience-nya untuk setiap orang beda-beda. Tapi yang jelas 7 hari ke depan itu ngomongin soal struktur kokoh. Istilahnya kamu mau didorong, dijorokin, mau diapain, ditimpa apa juga tetap aja kokoh gitu loh. Jadi tidak terpengaruh oleh problematika kehidupan lah. Terus yang tadi aku bilang, nanti kamu akan tahu nih siapa yang suka kepoin kamu. Kamu juga akan lebih bisa bijak lagi, kayak bisa lebih berani lagi gitu. Mau apa kamu gitu. I see di sini juga untuk yang punya hubungan sama seseorang, atau kamu sudah punya relationship, atau kamu sudah punya pacar atau pasangan, kehidupan kamu bakal lebih bisa pasti lagi. Aku bakal lihat pesannya dari Oracle Card. Forge, don't follow, pave new path, be leader you wish you had. Nanti kamu bakalan bisa jadi pemimpin untuk diri kamu sendiri. Kamu nih, untuk para feminin yang berharap aku harus menemukan maskulin agar maskulin aku bisa memimpin aku, kamu yang akan jadi pemimpin sendiri. Jadi sarannya gini, kamu harus jadi pemimpin yang kamu harapkan pemimpin itu datang. Jadi kamu nggak bisa bergantung sama orang. Dan di sini kamu bakalan benar-benar stand still ya, berdiri dengan kokoh. Call, soul, give, training. It's time to step up. Ini it's time to step up your game. Jadi biasanya, contoh yang tadi aku bilang, kamu contohnya seorang baker, kamu punya usaha roti. Kamu nanti bakalan banyak belajar, bukan karena dari buku aja, tapi kamu akan merendahkan ego kamu
kamu bakalan cari nih kemana-mana, ke toko roti lain. Oke, mana sih nih yang enak, dan kamu belajar dari situ, belajar dari accepting kalau orang lain ada yang better daripada kamu. Dan di sini nih ngomongin soal training, belajar lagi agar kamu bisa naikin level. Ada Earthed, learning how to be human in the world but not of it. Kamu juga harus belajar untuk gimana jadi manusiawi, bukannya jadi manusia yang berlomba-lomba untuk jadi better daripada orang lain. Okay? So I'm going to see about the outcome of the situation. Spirit guide, angel, divine power, what like God in goddesses, tell me about the outcome of the situation. Ada the Ace of Wands, kamu bakalan nemuin passion kamu lagi. Kamu yang lagi banyak kehilangan passion, aku kok kayak ngerasa buntu ya. Nanti akan ada sebuah secercah harapan. Karena dari the Ace of Wands itu ibaratkan tadi tongkat kehidupan, kamu ditambahin lagi tongkat kehidupannya, jadi bakal lebih stabil lagi, dan kreativitas kamu juga akan semakin meningkat. Yang kamu ngerasa kemarin, aku kok kayak ketinggalan, nanti kamu bakalan keep up kok. Di sini balik lagi kita ngomongin soal financial situation, 7 hari ke depan bakal lebih better. Waktunya buat memanjakan diri. Ingat, kamu kerja keras, kamu boleh kok reward untuk diri kamu sendiri. Di sini nanti juga outcome-nya tentang love life. Di sini untuk yang punya pasangan kamu bakalan lebih maju. Terus untuk yang single, ada seseorang yang akan hadir. Kenapa aku ngos-ngosan gini ya? Ini energinya cuman dia tuh kayak menggebu banget ya, agak-agak menggebu. Ini bukan tipe orang yang malu-malu kucing kalau aku lihat. Untuk yang single. Tapi ini untuk beberapa, let me see about what the outcome of the situation for the people who pick the green stone. Nanti kamu juga akan merasa kewalahan sama ide-ide. Contoh, kamu punya ide sesuatu, terus beberapa menit kemudian ada ide. Tuangkan ide kamu, jangan hanya ditaruh di kepala aja. Nanti karena kalau misal kamu taruh di kepala aja, yang ada kamu gak bisa tidur. Nanti ada perubahan, ini cukup drastis ya perubahannya, karena ada death. Kalau ngomongin soal perubahan, ada death. Ini udah pasti pergerakan yang memang didorong oleh alam semesta. Saat melakukan perubahan, kita pasti ada sacrifice. Ingat, yang namanya sacrifice itu bukan hanya pengorbanan kayak kamu ngorbanin ayam. Enggak, kayak kita mengorbankan, contoh ya, kamu mau lebih sehat lagi, pasti yang dikorbanin bisa aja kemalasan kamu, kayak gitu. Jadi harus tahu apa yang dikorbanin, apakah worth it or not. Okay, aku bakalan lihat message-nya dari The Moon Face Oracle ini. Message for the people who pick the green stone. Thank you. Ada meditate and contemplate. Ini waktunya untuk kontemplasi dan meditasi. Dan ini ada new moon in Pisces. Kamu juga ada energi Pisces di energi birth chart kamu. Cuman ini go with the flow. Jangan lupa untuk meditasi. Saat meditasi jangan dipikiran aku harus mendapatkan sebuah ilham dari meditasi. Nggak gitu. Meditasi itu kita surrender lah. Surrender itu apa ya? Berserah banget lah gitu. Harus bisa kontemplasi juga. Conclusion are within reach. Nanti kamu akan tahu tentang sesuatu. Terus di sini ada a win-win outcome forecast. Nanti apapun yang kamu hadapin, ini ada kemenangan untuk banyak pihak. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga membantu. Kalau misalnya kita ada kesempatan, kita ngobrol lagi. Kalau misalnya kamu mau request, silakan komen di bawah. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau dibuatkan share personal dengan tema yang seperti ini, kamu bisa buat personal reading. Linknya ada di bawah, nomornya ada di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, kamu boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo semua, untuk yang pilih The Blue Stone, jadi aku akan bacakan tentang apa yang akan terjadi padamu di 7 hari ke depan. Kejutannya apa? Aku bakal lihat energi kamu dulu seperti biasa, baru nanti energi di 7 hari ke depan. Okay? Let's start. Okay, ini ada yang Spirit guide, angel, divine power, like God, goddesses, and listen my God, second secret truth, give permission and protection to secret people who
picked the blue stone, tell me about their current situation right now. For the people who picked the blue stone, your current energy di sini ada the six of swords. Oh well, ada the queen of wands sama ada the queen of swords. Sama yang tadi juga, yang the green stone ada queen of wands juga. Cuman kalau aku lihat di sini, kamu tuh orangnya jadi galak ya. Dari six of swords sendiri kamu moving on. Ini beneran oke, I'm saying bye lah. Bye banget. Kamu tuh kayak gini, kalau namanya the six of sword itu berani buat moving on dari segi apapun itu ya. Contoh, kamu punya workplace yang toxic, kamu punya pertemanan yang toxic, kamu saying bye, udah bye, I'm leaving you gitu. Aku beneran pergi nih dari sini. Atau kamu punya relationship atau hubungan sama seseorang yang aku nggak bisa berkembang nih di sini. Yaudah, ini moving, benar-benar moving. Walaupun ini sakit, walaupun ini pedih, tapi kamu berani buat ngelakuin itu. Cuman kalau aku lihat dari sini, the Queen of Wands ini ada energi Aries, Leo, Sagittarius. Di sini juga ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Ini benar-benar berani. Pertama, berani untuk mengatakan apapun yang kamu unek-unekin, apapun yang ada di hati kamu, apapun yang mengganjal, dan berani untuk bersikap. Kan orang ada yang berani buat ngomong doang tapi sikapnya nggak ada kan. Ini kamu berani buat ngelakuin dua-duanya, which is good. Jadi kamu harus tahu nih saat ini mau kemana, kamu ngapain, kamu udah tahu. Jadi kalau untuk energi saat ini oke lah. Kalau aku lihat di sini kamu bisa gunain logika kamu juga barengin logika sama prinsip. Dan di sini aku kebanyakan ngeliat orang-orang yang berprinsipal dan orang-orang yang cukup pintar ya. Bisa pintar secara akademis atau pintar memang secara kehidupan ini, tahu lah what we have to do, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan ini clevernya kamu, ini clever, witty, cerdik, cermat gitu. It's okay, aku suka energi ini. Kalau yang aku lihat di sini juga orang-orang yang ya to the point aja lah. Banyak yang to the point di sini orang-orangnya. Cuman yang kalau kamu lihat di sini, you have strong protection ya. Jadi saran dari aku nih, apapun sekarang yang kamu pengen lakukan sekarang. Jadi jangan ditunda-tunda karena protection kamu lagi kuat. So kalau yang namanya protection yang kuat, saat kamu fokus nggak ngumbar-ngumbar, kamu bisa ngeraih apa yang kamu pengen raih dengan mudah. Karena practicality-nya juga ada aku lihat di sini. Jadi lebih nggak ribet ya. Oke? Ini skill komunikasi juga harus ditambah dengan baik. Cuman kalau yang namanya komunikasi memang kadang-kadang kalau to the point, kita harus tahu konsekuensi. Cuman aku ngeliat kamu bakal pen-pen aja sih. Oke? Aku bakal lihat energi 7 hari ke depan. Spirit guide, angel, divine power, like God and goddesses, tell me about their energy in 7 days ahead. What will happen to them in 7 days? Ada the 10 of Pentacle, ada the 7 of Pentacle, and then the 2 of Pentacle. Keberanian kamu dan kepintaran kamu akhirnya memberikan kamu di posisi dimana financially stable. Ini financialnya stabil banget. Pertama, ini keberuntungan. Di finansial bukan hanya finansial dirimu ya. Contoh, kamu berada di dalam satu keluarga yang ada orang tua, ada kakak adik. Ini kecipratan semuanya sama finansial kamu. Atau vice versa, kestabilan kamu akhirnya memberikan energi baik secara finansial untuk mereka, dan akhirnya kamu yang kecipratan gitu. Tapi yang namanya Ten of Pentacle, your home life is stable. Jadi kehidupan secara personal, diri kamu, fisik kamu, orang-orang sekitar kamu ini stabil. Dan di sini ada keharmonisan, kebahagiaan. Jadi tinggal memetik aja, mau apa tinggal beli, mau kemana tinggal jalan, kayak gitu. Dari Seven of Pentacle sendiri, ini ada kesabaran. Kamu akan apapun yang kamu fokusin, ini ngomongin soal buah kesabaran lah. Kalau buah kesabaran itu banyak banget ya. Ini artinya apa? Jadi tergantung dari setiap orang. Apa yang dari kemarin kamu fokusin tuh apa? Apa yang dari kemarin kamu kerja keraskan? Apa yang dari kemarin kamu fokusin? Apa yang dari kemarin kamu inginkan atau manifestasikan? Di sini ada buahnya. Dari the Two of Pentacles sendiri, bisa dibilang nanti ada sebuah
peluang untuk memilih sesuatu. Cuman yang namanya Two of Pentacles sendiri, kamu coba untuk menyeimbangkan dua hal tersebut. Cuman yang aku lihat di sini nanti salah satu akan jadi prioritas. Contoh di sini ada yang kerjanya ada 2 pekerjaan, tapi nanti kamu juggling nih ke sana kemari, tapi nanti ada salah satu yang diprioritasin. Untuk beberapa dari kalian ini ngomongin soal opsi untuk keluar dari mana nih? Ada yang mau pilih, ada yang change buat keluar negeri atau change keluar dari daerah kamu, atau ini pokoknya kayak namanya Two of Pentacles ini ngomongin soal ada travel lah, ada perjalanan. Oke. Kalau change itu peluang ya namanya, peluang buat apapun itu, ngomongin soal perjalanan, bisa pindah tempat kerja atau keluar negeri, keluar daerah, peluangnya ada. Di 7 hari ke depan berpeluang. Aku bakal lihat tentang apa yang akan terjadi di 7 hari ke depan. Spread card, angel, find power, like God, goddesses. I'm listening my ghost, so I can speak the truth. Give me permission and protection to see through people who watch this video, or the people who pick the blue stone. Tell me about what will happen to them in 7 weeks. 7 days. Why I keep saying 7 weeks? 7 days ahead. What will happen in 7 days? Ada the Queen of Pentacles. Ada the Tower. Ada yang ngalamin spiritual awakening atau tiba-tiba tahu tentang sesuatu, berarti yang namanya the Queen of Pentacles, well, financially kamu oke banget. Two of Cups. So I take both yes. To be honest, ini kayak nomor yang hijau tadi, pilihan pertama, emang ada yang kepoin, kamu juga ada yang kepoin. Cuman ini lebih obvious ya yang kepoin siapa. Ini kepoin yang memang udah ngincar kamu secara percintaan. So, di 7 hari ke depan ada confirmation about love life. Jadi love life kamu akan lebih jelas lagi. Nanti ada harapan yang akan terwujud. Macam-macam nih energi ya. Pertama di sini ada energi Aquarius, ada energi Capricorn, Aries, Scorpio. Nanti ada sesuatu yang kamu ketahui, dan di sini mental yang akan berubah. Cuman kita lihat yang standar dulu ya. Jangan langsung yang bikin shock. Di 7 hari ke depan itu sorry kepotong. Jadi di 7 hari ke depan itu ada sebuah hal yang akan kamu ketahui. Kita kan aku janjinya yang gampang-gampang dulu. Yang gampang-gampang dulu tuh ada financial. Kamu dapat sebuah reward lah dari kerja keras kamu di finansial. Ada yang kepoin banget karena pertama bisa dari kesuksesan yang kamu raih tiba-tiba, atau misalnya memang pertama gitu, atau orang yang suka banget sama kamu kayak kepoin, ngapain sih nih orang gitu loh, trying to mencoba buat cari tahu tentang diri kamu. Be careful sama apa yang kamu umbar, bisa di sosial media atau kamu umbar ke seseorang, karena kadang-kadang contoh ya, membanggakan diri nih, aku bisa ngeraih ini nih, itu bisa diamini sebagai kemenangan palsu. Karena kamu kenapa kayak gitu, kayak kamu mau ngumbar-ngumbar buat apa, kayak gitu loh. Be careful sama hal itu. Cuman yang aku lihat di sini nanti ada sebuah perubahan pola pikir. Nanti tiba-tiba kamu tahu sesuatu, atau apa yang kamu percayai ternyata bukan gitu. Door woman, tiba-tiba tahu sesuatu. Cuman yang namanya The Tower udah pasti ini sesuatu yang meledak lah, sesuatu yang kayak shocking, mengejutkan. Ini benar-benar kejutan. Terus di sini juga ada tentang love life. Jadi recognition yang kamu dapat bisa dari apapun yang kamu lakukan, atau aura kamu terpancar, itu menarik perhatian. Untuk kalian yang sudah punya pasangan kamu bakalan benar-benar mencurahkan perasaan dan hatinya dia. Kalau misalnya kamu masih single, di sini ada yang
cukup datang ke kamu dan mengungkapkan perasaannya. kayak ada yang tadinya kamu lagi santai-santai, tiba-tiba ada yang datang dan ngomong kayak, aku punya perasaan nih sama kamu gitu, dan itu mengejutkan. Kamu akhirnya mengetahui tentang perasaan seseorang kepada dirimu. Dari The Star di sini ada recognition. Oke, ada harapan yang terwujud pertama. Apa yang kamu lakukan diakui. Terus project-project yang kamu lakukan, kalau misalnya kamu punya project ya, di sini ada kesuksesan di dalam project-project tersebut, tapi jangan lupa untuk membagi kebahagiaan kamu ke orang-orang. Cuman yang namanya The Star, ada pasti ini sebuah kebahagiaan yang didapat karena memang kamu sudah memanifestasikan itu. The Star itu ngomongin soal kamu mengimajinasikan sesuatu. Terus pas kamu mengimajinasikan atau kamu visualisasikan, hal itu beneran datang gitu. Jadi be careful sama apa yang kamu bayangin, apa yang kamu gambarkan di kepala. Terus kalau misalnya aku lihat di sini ada sedikit drama. Memang aku nggak mau sugarcoating anything ya, nggak mau manis-manisin keadaan. Beberapa dari kalian akan mengalami sebuah drama. Nah, itu dramanya bisa dari orang sekitar yang kayak bisa dibilang not really accepting atau tidak terlalu menerima keadaan kalau kamu mendapatkan sebuah pengakuan atau kamu mendapatkan sebuah attention. Ada juga dramanya dari masa lalu. Bisa dari mantan, dari seseorang yang entah kamu tolak atau memang kamu abaikan gitu loh. Kayak gak terima, kenapa kamu mengabaikan aku gitu. Tapi yang aku lihat jelas adalah kenyamanan di rumah kamu sendiri. Kamu memberikan apa ya, mengupgrade lah kehidupan, level kehidupan dan kenyamanan diri kamu di rumah gitu. Ini bisa dekorasi segala macam. Ini agak mirip kayak nomor 1 dan nomor 1 tapi lebih jelas lagi. Cuman kalau ini bisa tentang rumah, tentang diri kamu sendiri yang kamu upgrade. Contoh yang dari kemarin pengen warnain rambut, akhirnya warnain rambut, potong rambut, spa segala macam. Ada juga yang kayak tadinya aduh pengen banget beli baju itu, beli sepatu itu, nabung, nahan, akhirnya beli juga gitu loh. Cuman yang aku lihat di sini memang kebanyakan tentang pengakuan dan validasi dari orang-orang sekitar kalau kamu berhasil. Aku bakal lihat lagi ya, konfirmasi tentang apa yang akan terjadi pada kamu di 7 hari ke depan. What will happen to the people who pick the blue stone 7 days ahead? Ada Ace of Cups. Ini kayak konfirmasi gitu loh. Jadi kamu beneran mendapatkan sebuah tawaran soal percintaan, atau memang ada yang mengaku kalau misalnya ternyata aku punya perasaan sama kamu gitu. Ada Temperance, ada The Sun, and then Queen of Wands. Oke, energi kamu yang tadinya lebih galak tapi lebih nanti akan mencair. Cuman kalau kamu feminine, kamu beneran bakalan ada momen dimana kamu mendapatkan sebuah kebahagiaan, tapi kayak kebahagiaannya gini. Contohnya kamu mendapatkan momen dimana untuk memanjakan diri, beli ini beli itu kayak gitu loh untuk yang feminine. Karena pampering yourself, istilahnya fokus ke diri sendiri, memberikan kebahagiaan ke diri sendiri, istilahnya menjadikan diri kamu tuh sosok yang prioritas di situ. Untuk yang maskulin, kamu mendapatkan sebuah kedamaian. Cuman yang aku lihat jelas di sini adalah sebuah kebahagiaan yang positif. Dari Ace of Cups sendiri udah pasti ngomongin soal cinta yang akan datang ke dalam hidup kamu. Ini agak meluap-meluap. Kamu bisa dilihat sama orang yang memang energinya secara percintaan tuh lebih muda daripada kamu. The Temperance. Balance, oke. Oke. Yang aku lihat di sini, nanti role-nya akan berubah. Contoh. Karena tadi tuh yang aku lihat jelas gini. Ada yang biasanya nih jadi bucin banget ke seseorang.
nanti akan kebalikan gitu loh. Orang yang akan bucin ke kamu gitu. Ada apa ya, perubahan energi kayak turning table, kayak tangan yang terbulak kayak gitu. Contoh, kalau misalnya biasanya providing, kalau misalnya memberi, kamu ngasih perhatian dan segala macam, nanti di 7 hari ke depan itu berbalik gitu loh energinya. Jadi kamu yang diberikan. Jadi kebalikannya juga gitu. Kalau kamu biasanya diem, acuh tak acuh, kamu udah bakalan banyak mencurahkan perhatian. Oke, di sini ada momen ketenangan. Ini ada meditasi. Ini untuk beberapa dari kalian 7 hari ke depan ada momen 1 hari meditasi, karena I don't know, ini kayak ada spirituality influence juga. Ada influence soal spiritual juga yang terjadi di 1 hari itu. Nanti ada kesempatan di mana kamu akan lebih bisa memahami diri kamu sendiri. Nanti yang aku lihat, kalian akan menjadi sosok orang yang mempunyai sebuah kedudukan. Kamu tahu kamu itu siapa gitu. Dari The Sun sendiri, di sini ada energi Leo Aries. Terus di sini juga ada energi Sagittarius, di sini ada energi Aquarius, ada energi Aries, ada juga energi Capricorn and Scorpio. Kalau ngomongin soal zodiak, ingat cek sama rising, Venus and Vedic rising-nya. Dari the Sun di sini ada, kamu kan surrender nih, kayak istilahnya kayak benar-benar pasrah lah dalam soal kehidupan dan apa yang akan terjadi. Dan di situ malah semakin cerah, kamu bakal ngeliat masa depan kamu semakin cerah, full of passion. Di situ kamu akan tahu orang yang loyal sama kamu, mana yang bukan. Dan di sini kamu bakal lebih ngerasa cantik lagi, indah lagi. Jadi apa ya, feeling more beautiful. Mau kamu cowok, mau kamu cewek, kamu ngerasa kayak diri kamu tuh auranya terpancar banget gitu. Let's see ya, di sini aku bakalan buka dari oracle cardnya. Message for you. Ada the Courage Peony, multifaceted, unique nature, let yourself be seen. Ini waktunya kamu untuk ini loh aku, karena yang namanya recognition atau pengakuan, istilahnya ini pamor lah. Kita ngomongin soal pamor, soal tampil, soal menunjukkan diri kamu ke khalayak, menunjukkan diri kamu sebenarnya siapa. Ini harus dilakukan, karena kalau misalnya tidak, kamu malah menyembunyikan bakat kamu sendiri atau menyembunyikan diri kamu sendiri, mengecilkan diri kamu. Terus di sini aku ngeliatnya pesannya sih sebenarnya biarkan diri kamu berada di dalam spotlight, berada di dalam, biasanya kamu mungkin malu-malu, mungkin kamu maunya diem-diem aja. Ini waktunya kamu showing off kamu tuh siapa. And then di sini ada Seven Star Sister, Birthing, Creation, Tapestry of Life, Expression. Nanti kamu bakal bisa lebih mengekspresikan diri kamu seperti apa. Seven Star Sister, it means kamu berada di dalam lingkungan yang sefrekuensi sama kamu. Kamu berada dalam lingkungan pertemanan atau lingkungan sosial ya memang kayak memiliki kesamaan. Dan di sini akan ada momen dimana kamu kayak membuat sesuatu dan apa yang kamu buat tuh diapresiasi sama orang. Dan di sini ada losing your grip, coping mechanism, destiny, addiction, let God in. Pernah belajar untuk bisa legowo nggak sih, kayak melepaskan sebuah ekspektasi, melepaskan sebuah ketergantungan. Contoh nih, konsepnya, aku dulu tuh kayak cinta mati ini sama seseorang. Terus aku melepaskan ketergantungan aku, melepaskan addiction aku, melepaskan yang namanya sebuah ikatan itu gitu loh. Saat aku lepasin, terus aku sadar, oh ini orang biasa aja loh. Apa yang bisa, kenapa aku bisa kayak gini gitu. Ternyata yang bikin aku kayak gini karena the love that I gave to that person. Jadi yang blooming, yang menguatkan itu sebenarnya, menguatkan cinta itu sebenarnya dari aku sendiri, energi aku sendiri yang kayak memspesialkan orang ini. Ternyata nggak so special orangnya kalau kita lepasin itu. Nah di sini kamu juga harus tahu
apapun itu ya, tentang material things, tentang seseorang, tentang apapun itu, saat kita terlalu merengkuh itu, terlalu kita holding on to that, konsepnya, attachment, ikatan apapun ya yang membelenggu itu dilepasin, kamu bakalan nyadar kalau yang bikin powerful seperti ini ternyata diri kamu sendiri. Dan saat kamu menarik power kamu untuk diri kamu, di situ kamu bakalan, pertama, you find yourself. Kamu menemukan diri kamu sendiri, kamu menemukan worth kamu, menemukan harga diri kamu lagi, kamu menemukan who you are meant to be, yang harusnya kamu tuh jadi seperti apa gitu. Saat kamu bisa melepaskan sebuah ikatan itu, you loosen your grip, lepasin pegangan lah istilahnya, kamu bakalan benar-benar bisa menerima alam semesta ngebantu kamu. Pertama, yang di atas juga banyak ngebantu kamu, dan kamu beneran yang kamu lakukan cuma surrender, kayak ya udah, kayak istilahnya di angkasa sana kamu cuma ngambang doang, nanti alam semesta yang kamu kesini loh, ini buat kamu loh, karena di situ kamu udah punya kekosongan dimana nanti yang ngisi justru sesuatu yang baik gitu. Okay. Aku bakal lihat the outcome of the situation. Spirit guide, angel, divine power, like guardian angels, tell me about the outcome of the situation. For the people who pick the blue stone, the outcome 7 days ahead. Ini otomatis ya, financial situation akan membaik. Dari the 9 of Pentacle sendiri, you pampering yourself lah istilahnya. Kamu memanjakan diri kamu. Mau kamu ke salon, ngabisin ini, ngabisin itu, kamu gak bakalan ngerasa regret, karena kamu enjoying that. Kamu menikmati hal itu. Kamu bakalan bisa lebih pasti lagi. Kalau aku lihat, benar-benar jadi orang yang lebih pasti lagi. And then you find your happiness. Ini sesuatu happiness yang memang as simple as senyuman anak kecil yang dikasih ke kamu, pasti kamu akan nular senyumannya, ya nggak? Kalau kamu ngeliat anak kecil terus senyum ke kamu juga akan ngeliat, ih lucu banget sih. Jadi kayak ini sesuatu yang terjadinya natural, terjadinya sebegitu aja dan sesimpel itu, tapi bahagianya tuh long last gitu loh. Kamu bakalan menemukan kedamaian seperti itu. Cuman ya aku lihat di sini, keluar dari sebuah ilusi dulu. Kadang-kadang yang nge-trap diri kita sendiri, yang memenjarakan diri kita sendiri, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Yang lain kan punya privilege, kita nggak punya privilege, biasanya kayak gitu kan. Itu yang memenjarakan diri sendiri, karena kamu nggak tahu diri kamu bisanya apa. Karena kebanyakan untuk terpenjara sama ekspektasi sosial, sama ekspektasi diri sendiri. You need to find yourself. Saat kamu menemukan diri kamu sendiri, di sini momennya di 7 hari ke depan kamu bakalan enjoying banget momen-momen kehidupan. Ada selebrasi juga. Ini untuk beberapa dari kalian ada selebrasi, ada yang ketemu sama teman-teman, ketemu teman lama. Terus yang aku lihat di sini, jadinya benar-benar kepastian yang sudah kamu taruh di kepala di situ tuh tertunjuk banget, ditunjukkan banget dari segi sikap dan sifat. Oke? Aku bakalan langsung kasih message dari The Moon Oracle ini. Dari sini aku melihatnya ada sebuah bisa dibilang saat kamu memprioritaskan diri sendiri, nanti orang-orang yang dekat sama kamu juga akan lebih menghargai diri kamu. You and your loved ones are safe. Kehidupan kamu sama keluarga kamu aman. You and your loved one are safe. Jadi kamu sama keluarga kamu pun sendiri tuh juga udah aman gitu loh. Keadaannya aman, tenang, damai, tentram. Terus yang aku lihat di sini juga bukan karena kamu sendiri yang aku harus usahain keluarga aku aman. Enggak, alam semesta juga ngebantu kamu kok. And then di sini ada take time to breathe out. Ini kayak message buat aku juga. Take time buat istirahat. Jadi ada momennya saat kamu punya segalanya, kamu menerima segalanya, entah itu finansial yang bagus, keberhasilan, kedudukan dan segala macam. Ada momennya dimana kamu istirahat untuk nikmatin semuanya. Ini ada blue energy, di sini juga energinya the blue stone. Gini, ada momen dimana kamu bisa banyak menikmati keadaan saat kamu diam meresapi semuanya. Jadi itu salah satu cara untuk belajar. Jadi gaining knowledge juga bukan hanya dari aku harus belajar, aku harus baca. Tapi dari berdiam sejenak,
terus memahami, meresapi semuanya. Oke, thank you for watching. Kalau misalnya kamu mau tahu lebih lanjut tentang kedepannya seperti apa dan ini menggunakan energi kamu aja, kamu bisa book personal reading, link ada di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, kamu boleh komen dan subscribe, jangan lupa share. Kalau misalnya mau request tentang pick a card selanjutnya, apapun itu temanya, kalau misalnya banyak yang like, pasti aku langsung. Anyway, thank you for watching. Bye.